Sebelum masuk kita prokes dulu. Langsung. Zafi dengan Taufik Aulia dengan Ridho Ramadan. oh banyak ya. Kenapa mereka tidak datang nak? Ridho Ramadan dengan Taufik Aulia izin Bu. Oh izin. Ada suratnya? Tidak Bu. Tapi ada di Japri. Oh iya di grup WA ya. Oke baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua siapkan. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
materi kita hari ini yaitu masih mengenai tentang teks fabel. Nah, baiklah sebelum kita masuk kepada materi seperti biasa, ayo kita bersama-sama ya nak, yuk berdiri dulu, kita akan menyanyikan lagu nasional. Satu orang kirim ke depan, Wijaya, Raisa. Semua ya. Nah, ada posisi semuanya. Nah, biasa posisinya. Ya. Sini nak. Nah. Ya. Mulai ya dalam posisi siap semuanya. menyanyikan lagu nasional. Apa judulnya nak? Garuda Pancasila. Nah, baru-baru ini kita telah menyelenggarakan Hari Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? 28 Oktober. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan atau menyampaikan isi dari Sumpah Pemuda? Ada yang bisa? Sumpah Pemuda isi pertama, ada yang tahu? Ada? Sumpah Pemuda 1. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, darah Indonesia. bertumpah darah dulu. Iya? Iya. Ayo masa lupa. Nah, kita ambil isi Sumpah Pemuda. Itu yang ketiga adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, jadi intinya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan negara Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak akan pernah mati, nah, walaupun kamu sehari-hari kamu memakai bahasa ibu. Yang mana kita yang baru kita lahir pasti pertama sekali kita mengenal adalah bahasa ibu. Nah, jangan lupa bahasa ibu ada yang berbahasa Indonesia dan ada bahasa daerah. Nah, untuk itu walaupun kamu di rumah memakai bahasa ibumu, tetaplah kita dimanapun kita berada tetap memakai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Ya, baiklah. Untuk materi kita hari ini itu kompetensi dasarnya 4.15. Menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat
tempat yang dibaca atau didengar. Nah, minggu lalu kita baru belajar masih tentang materi teks fabel dengan KD yang berbeda. Apa KD-nya? Yaitu mengidentifikasi. Ayo, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Mengidentifikasi itu apa? Apa saja yang kita pelajari? Ya, coba Naya. Apa saja materi yang kita pelajari kemarin, Nak? Ayo. Mulai dari pengertian. Ya, ada pengertian. Dan apa lagi? Bisa? Ya, ciri-ciri dari teks fabel. Dan yang terakhir adalah unsur intrinsik. Ya, tepuk tangan dulu, ayo. Semangat ya. Nah, ya silakan dibuka bukunya sebelum kita memulai. Nah, udah disiapkan. Buka buku halaman 100 tentang teks fabel. Nah, jadi di sini kompetensi dasar ini memiliki tujuan pembelajaran. Ada 2. Yang pertama, coba dibaca Vianesia. Apa tujuan pembelajaran kita yang pertama, Nak? Ya, peserta didik dapat mengurutkan berarti kamu nanti dapat mengurutkan rangkaian peristiwa berurutan dari awal sampai akhir. Yang kedua, Nabil, apa tujuan pembelajaran kita, Nak? Peserta didik dapat menyimpulkan kembali isi cerita fabel yang dibaca atau didengar. Iya, yang kedua menyimpulkan kembali isi cerita fabel. Nah, berarti hari ini kita masih sama-sama mendengarkan cerita fabel. Nah, dengan judul yang berbeda. Minggu lalu apa? Iya, tentang semut dan belalang. Hari ini akan ada lagi, tapi nanti ya. Yuk, kita lihat. Nah, di sini ada link video yang akan kamu simak baik-baik, anak ya. Seperti biasa, tolong disimak baik-baik. Nah, ingat tujuan pembelajaran kita tadi ya, tentang mengurutkan rangkaian peristiwa. Nah, akan berhubungan dia dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya Ananda? Jumpa lagi dengan Ibu Ega Mayasari SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Baiklah Ananda, materi kita hari ini masih tentang teks fabel. Kompetensi dasar 4.15, menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Nah, baiklah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? 1. Peserta didik dapat mengurutkan rangkaian peristiwa pada fabel yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan kembali isi cerita fabel yang dibaca atau didengar secara urut dan lengkap. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah menceritakan isi fabel. Yang pertama, membaca berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. 2. Mencatat nama tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat yang terdapat dalam teks fabel. 3. Mengurutkan atau menentukan rangkaian peristiwa dengan mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok teks fabel. 4. Menulis atau melisankan kembali teks fabel yang dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri atau tidak menggunakan dialog. Nah, baiklah Ananda, Ibu akan menceritakan teks fabel yang berjudul Semua Istimewa. Baiklah, tolong disimak dan dengar baik-baik ya, Nak. Dulu, seekor katak hijau sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tak lama kemudian, air mulai menetes perlahan
pertengahan dari angkasa. Hujan telah tiba, Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela nafas dan menatap Ulu dalam-dalam. Aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa brudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa berenang? Itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, di darat dan di air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan retikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernafas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka.
Maafkan aku semut, ikan. Selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Ya, sekian dari cerita fabel tentang semua istimewa. Nah, sebelum Ibu lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya, ya, sebelum masuk ke LKPD, Ibu mau bertanya dulu nih. Nah, terkait dengan materi kita yang kemarin, bahwa di dalam teks fabel itu ada ciri-ciri. Yang pertama yaitu tentang tokoh dan watak. Nah, jadi di sini sebelum Ananda mengetahui bagaimana cara kita mengurutkan sebuah rangkaian peristiwa, kita harus tahu dulu siapa saja tokoh dan bagaimana karakter atau watak tokoh tersebut. Nah, jadi di sini kalau minggu lalu itu ada semut dan belalang. Sekarang siapa tokohnya, Nak? Ayo angkat tangannya. Siapa saja tokohnya? Ayo, nah ya. Siapa? Semut, Yang ini siapa? Semut, ikan, burung, dan ulu. Ada 4? Apa sama jawabannya? Apa hanya ada 4? Ya. Ya, coba ulangi lagi. Rio, apa saja yang 4 itu, Nak? Semut, burung, ikan, dan ulu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Nah, berarti anak ibu semuanya dapat menyimaknya dengan baik. Bahwa tokoh di dalam fabel yang berjudul Semua Istimewa itu ada 4. Ada ulu. Ulu ini apa? Iya, seperti itu. Nah, kemudian ada semut. Kemudian ada ikan dan ada burung. Nah, keempat dari tokoh ini dia memiliki karakter masing-masing. Nah, siapa yang bisa menyebutkan karakter dari salah satu keempat ini? Semut bagaimana? Si ulu bagaimana? Burung bagaimana? Dan ikan bagaimana? Ayo, harus bisa menjawabnya. Nah, yang namanya karakter pasti ada karakter baik dan ada karakter jahat, lawan dari baik. Nah, ulu bagaimana, Nak? Karakter baik atau jahat? Jahat. Iya, jahat, yaitu dia sombong. Kalau ikan? Iya, baik. Ramah. Nah, sedangkan semut? Dia sama dengan ikan. Dan yang terakhir adalah burung. Mereka juga baik. Berarti di sini ada 3 yang baik, ada 1 yang jahat. Nah, tapi di akhir cerita yang jahat ini tadi menjadi baik nggak dia? Iya, dia menyadari atas kesalahannya. Nah, dia menyadari atas kesalahannya. Inilah yang bisa kita ambil, bahwa pesan moral di dalam teks fabel ini dia, bahwa kita tidak boleh tidak boleh sombong. Nah, ya. Oke lah, kita lanjut kepada Nah, demikianlah cerita teks fabel Semua Istimewa. Baiklah, anakku sekalian, kali ini anakku sekalian akan mendiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing tentang LKPD yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, setelah selesai berdiskusi di dalam kelompoknya, perwakilan kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, dan kelompok lain akan menanggapi dan memberikan komentar terhadap penampilan temannya. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah. Oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya seperti biasa. Silahkan berdiskusi ya, Nak ya. Ibu berikan waktu 15 menit atau 20 menit paling lama ya. Jika ada yang kesulitan, silakan bertanya ya, Nak. Tugas ibu di sini membimbing kalian dalam berdiskusi, dalam berkelompok. Teksnya baca.
Walaupun tadi sudah ada di dalam video Ibu, itu juga ada medianya Ibu kasih ya, teksnya, teks tentang semua istimewa. Ditanyakan, bagi tugas ya biar cepat. Satu, mencari tokoh dan watak. Nah, perhatikan ya nak, supaya cepat selesainya kita bagi tugas di dalam kelompoknya. Itulah kita bekerja sama. Satu, mencari yang tokoh dan watak. Yang kedua, lanjut dengan urutan rangkaian peristiwa. Yang ketiga, nanti baru kesimpulan. Kelompok yuk, aman? Ya. Kelompok Risa, aman? Udah paham, ngerti? Nanti kalau ada kesulitan bertanya sama Ibu enak ya. Yang lain ikut ya, jangan ada yang tidak ikut. Kalau mati gimana? Ya, ada yang bertanya, urutkanlah rangkaian peristiwa. Ingat ya, rangkaian peristiwa di sini nggak? Nah, itu kita ambil dari setiap paragraf. Kan kamu lihat tadi ya, langkah-langkah dalam menentukan gagasan yang penting di dalam sebuah paragraf. Nih, misalnya paragraf pertama. Ingat di sini tokohnya yang peran penting itu adalah siapa? Di antara yang 4 itu yang tokoh utamanya siapa? Dia Ulu. Yang tadinya karakternya sombong, ya akhirnya dia menyadari kesalahan. Berarti nanti mengurutkan peristiwanya itu berdasarkan tokoh si Ulu. Nah, itu cara kata kuncinya ya nak ya. Nah, buatnya satu-satu kalimat saja. Misalnya seperti ini. Awalnya ini nih paragraf pertama, coba lihat satu kalimat, nanti lanjut satu kalimat. Tidak boleh dengan bahasa kita. Nomor 3 baru dengan bahasa kita sendiri disimpulkan. Ya. Bolehlah Ibu putar musik ya sambil ini.
langkah-langkah tadi ya Nak ya, melihat atau menentukan rangkaian. Nah, nomor 2 kan dalam bentuk tabel tuh. Nah, jadi yang di nomor 3 itu adalah kesimpulan itu kamu urutkan dari yang nomor 2 dengan bahasa kamu sendiri. Tidak ada lagi berbentuk dialog. Kalau dalam nomor 2 itu boleh dalam bentuk dialog. Sedangkan kalau dari kesimpulan itu adalah bahasa kita sendiri. Itulah bedanya. Ya.
masuk ah. Gimana caranya? Standby. Nanti kali nak. Ibu-ibu kalian dengar tadi ya. Ini naik ke atas. Lupa. Turun kan enggak? Diletak aja. Pegang bentar kayaknya. Dia setengah jam mati tadi.
tidak boleh lagi kita masukkan dialog di dalam kesimpulan. Nah, kamu simpulkan bagaimana isi dari cerita ini. Mulailah dari si minggu tadi. Nah, akhirnya gimana? Jadi secara tidak apa? Buatlah kesimpulan ini sesuai dengan urutan dari rangkaian peristiwa. Nah, jadikan dia dalam kalimat bahasa sendiri. Nah, gitu ya. Nah, ini atau isi teks fabel menceritakan tentang guru yang bla bla bla. Apa kata? Nah, di bahasa kita, bahasa kalimat sendiri lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan yang nomor 3? Sudah ya? Nah, siap-siap, nanti yang udah siap ambil duluan ya nak ya. Menit lagi. Yang tidak siap kita kumpulkan. Kira-kira sesuai nggak jawabannya dengan yang kalian diskusikan di dalam kelompoknya? Oke?
kelompok mana? Dari kelompok A. Ya. Perkenalkan nama saya Novia Zahra dari kelompok A. Perkenalkan nama saya Semula Bisami dari kelompok A. Pertanyaan 1. Tentukanlah kumpulan mata tokoh dalam teks tabel tersebut. 2. Urutkanlah rangkaian Buatkan suaranya ya, Nak. 2. Urutkanlah rangkaian peristiwa pada teks tabel. 3. Menyimpulkan kembali isi teks tabel yang dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri. 1. Menentukan tokoh dan watak tokoh. Nama tokoh Ulu, watak jahat dan sombong. Bukti pada teks. Ulu mengejek ikan, semua dan burungnya tidak dapat merasakan air hujan. Nama tokoh, semua tokoh baik. Bukti pada teks, semut hanya bisa menatap dengan tokoh. Nama tokoh ikan, watak tokoh baik. Kita menatap ke arah tubuhnya yang bersisi lalu menatap ke tubuh yang bersih. Mengurutkan rangkaian peristiwa. 1. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenang gunung sambil melompat-lompat menyitari kolam. 2. Tiba-tiba Ulu melihat semut tersebut sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Lalu Ulu berdiri di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata, menjadikan hidup ikan dan hanya dapat hidup baik. Kata-kata Ulu telah menyakiti hati ikan. Kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Nah, akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Dia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada ibu dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukai kembali. Kita menyimpulkan kembali isi pada semua istimewa. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari langit. Lalu seekor kacang hijau mulai bersenandung sambil melompat-lompat menyitari kolam. Tiba-tiba Ulu melihat semut kecil-kecil sedang berteduh di balik sungai matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Menurut sudah berenang itu sangat sudah hingga menggugurkan kakinya saja.
dalam tahapan ya. Ada 6 tahap ya. Nah, bagaimana dengan kelompok B? Makasih ya, Nak Nabil. Bagaimana dengan kelompok B? Apakah sudah sesuai atau belum? Gimana Riu? Silahkan berdiri Nak. Nah, lihat temannya. Lihat temannya. Nah, ayo silakan. Karena sudah sesuai dengan watak tokoh dari aliran cerita. Nah, tuh. Sesuai dengan Alur cerita. iya, dengan alur. Nah, ini dia poinnya. Untuk mencari rangkaian peristiwa sesuai dengan yang minggu lalu itu sesuai dengan alur rangkaian atau jalan cerita. Iya, terima kasih anak ibu semuanya. Nah, kita paham sampai di sini ya. Alhamdulillah, ketiga pertanyaan dari LKPD itu sudah terjawab. Nah, baiklah. Nah, silakan dilihat. Nah, Ibu akan memberikan kekuatan. Nah, inilah jawaban dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Tokoh dan watak. Nah, 4 ya. Nah, jadi tolong yang belum sesuai silakan dikoreksi ya. Nah, kemudian kita lihat wataknya. Nah, oke, lanjut dengan rangkaian peristiwa. Nah, ini dia rangkaian peristiwa. Ada 6 peristiwa pada teks fabel, semua istimewa. Ya, peristiwa 1. Ya, siapa yang bisa bacakan? Ayo, peristiwa 1. Ya, silakan Nak, baca peristiwa 1. Peristiwa 1. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat melintasi kolam. Iya, itu peristiwa 1-nya. Lanjut peristiwa kedua. Ya, rival. Tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang bertempur di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat bersedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Iya, jadi pada peristiwa 2 ini selain Ulu ada si semut. Nah, lanjut peristiwa 3. Ayo, kelompok ini. Ya, silakan Nak. Yang ketiga apa? Lalu Ulu berdiri di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata betapa menyedihkan hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakiti hati ikan. Iya, lanjut peristiwa keempat. Jadi peristiwa ketiga ini ada Ulu dan ikan. Yang keempat ada siapa ya? Nah, ayo Riu. Peristiwa 4. Selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang berterbang di dalam pohon dan membentangkan bulunya. Ulu mengira burung itu tidak telah berenang tetapi semut dan ikan yang tidak menikmati hujan. Iya. Oke, yang kelima, peristiwa kelima, ayo Nak. Ayo yang belum semuanya suara. Ayo. Nampak Yogi? Ya, Lisa. Peristiwa 5. Kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Nah, pada peristiwa kelima, si Ulu baru ini menyadari bahwa dia ternyata kakinya pendek dan tidak bisa terbang. Udah mulai goyah dia nih. Nah, lanjutlah yang terakhir, akhirnya Ulunya menyadari kalau tindakannya salah. Dia tidak harus menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Nah, inilah pesan moralnya tadi ya Nak ya, bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Nah, oke. Terima kasih. Baiklah, di sini siapa? Nah, seperti ini ya tadi penilaiannya, menceritakan kembali isi teks fabel. Nah, kelancaran penceritaan, ketepatan isi dengan cerita yang dibaca, nah inilah yang akan menilai tadi presentasinya. Dan sekarang yang terakhir, nah siapa yang bisa menyebutkan apa sih kesimpulan pembelajaran kita
kali teks fabel yang dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri, tidak menggunakan dialog. Ya, baiklah. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yang mana di dalam menceritakan kembali isi teks fabel, Ananda semua harus menguasai 4 langkah yang sudah dijelaskan di awal tadi, ya. Nah, jadi jangan sampai lupa ya nak ya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, jadi minggu depan itu materi kita masih sama ya nak ya, tentang teks fabel. Karena dia ada 4 KD. Jadi minggu depan itu lanjutan dari KD 4.15 yaitu 3.16. Menelaah struktur dan kebahasaan. Nah, jadi di rumah nanti sebelum kita masuk ke minggu depan, silakan kamu baca dan kamu pelajari materi yang ada di dalam buku paket, ya. Nah, supaya untuk memudahkan kamu dan semoga kamu lebih aktif lagi dari yang hari ini, ya. Dan aku ya, baiklah. Sekarang tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Nah, silakan dibereskan bukunya, siap-siap untuk pembelajaran berikutnya nanti. Nah, seperti biasa, kita siap-siapkan dulu. Kemudian jangan lupa ibu kita kerjakan dulu ya. Dan anakku sekalian berada, jangan lupa demikian materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum ibu tutup, dimanapun anakku sekalian berada, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa anak-anakku sekalian, anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua pimpin doanya supaya berkah pembelajaran kita, karena kita diawali dengan berdoa, begitu juga ditutup dengan berdoa. Ya, silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai.